Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita sudah masuk di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 1 dan pelajaran 1, kita akan belajar benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu membedakan panjang pendek bunyi, dan yang kedua, anak-anak mampu mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, anak-anak mampu mengelompokkan benda hidup dan tak hidup, serta anak-anak mampu mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, di pembelajaran pertama ini, yang pertama kita akan belajar membedakan panjang pendek bunyi. Nah, perhatikan Miss Eni akan jelaskan. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda yang lainnya. Anak-anak perlu tahu, ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, dan ada juga benda tak hidup. Nah, anak-anak coba perhatikan, ada sebuah cuplikan cerita pendek. Roni dan teman-teman pergi bersama-sama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Anak-anak tahu kira-kira fungsinya topi untuk apa? Ya, melindungi kepala. Dan anak-anak ingat nggak lagu Topi Saya Bundar? Nah, anak-anak, dalam sebuah lagu itu ada panjang dan pendek bunyinya. Coba dari lagu Topi Saya Bundar kita mau sama-sama lihat ya. Tapi sebelumnya Miss Eni akan kasih tahu, jika tandanya seperti ini, maka ini adalah pendek bunyinya. Tetapi jika seperti ini tandanya, ini adalah panjang bunyinya. Coba ya, kita coba bernyanyi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, seperti itu. Jadi, dalam setiap lagu pasti ada bunyi pendek dan bunyi panjangnya. Anak-anak boleh perhatikan atau bisa perhatikan dari tanda tersebut. Nah, anak-anak, ketika kita sudah bernyanyi tadi bahwa topi adalah contoh benda tak hidup, maka kita akan coba mengenal benda-benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup itu berbeda. Nah, sebelum kalian mengetahui ciri-cirinya, coba kira-kira di sekitar anak-anak ada nggak ya benda tak hidup dan benda hidup? Pasti ada ya. Kalau boleh Miss lihat di sekitar Miss, ternyata ada boneka, dia benda tak hidup. Terus ternyata ada nyamuk, dia berarti benda hidup. Nah, sekarang kita mau lihat, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar manusia, ada hewan, tanaman. Itu termasuk benda? Ya, manusia, hewan, tanaman adalah termasuk benda hidup. Ciri-cirinya benda hidup, yang pertama, dia dapat bergerak sendiri. Kedua, bernafas. Ya, dia bisa bernafas. Yang ketiga adalah memerlukan makanan dan air. Nah, jadi kalau kita lihat ciri-ciri benda hidup, yaitu yang pertama bisa bergerak dengan sendiri. Terus dia bernafas dan memerlukan makanan dan minuman. Gambar yang kedua, coba perhatikan. Anak-anak punya sepeda kan di rumah? Punya boneka, punya mainan? Ya, ternyata sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda yang tak hidup. Ciri-cirinya tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air. Jadi
kita bisa lihat bedanya adalah kalau benda hidup itu dapat bergerak sendiri, kalau benda tidak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Nah, anak-anak, Miss Erni mau ingatkan kembali tentang simbol dan bunyi sila Pancasila. Ternyata kalau kita lihat bahwa di lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, itu adalah salah satu contoh benda tidak hidup ya. Coba perhatikan ya. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu apa? Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila termasuk benda tidak hidup. Coba perhatikan pada burung garudanya. Nah, di situ terdapat lambang sila-sila Pancasila. Misalnya, lambang sila keempat. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Jadi anak-anak perlu ingat ya, kalau lambang sila keempat adalah lambangnya kepala banteng. Saat kita berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi kalau kita bisa menghargai pendapat orang lain, itu kita sedang mengamalkan sila keempat, yaitu sila Pancasila. Ayo, apa kira-kira bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, coba perhatikan dua gambar yang akan Miss tayangkan. Yang pertama, ya, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Ya, jadi ketika kita bermusyawarah memilih ketua kelompok, itu adalah contoh perilaku sila keempat. Lagi, menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah, itu juga merupakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan tugas kalian adalah mengerjakan kinerja praktek di halaman 3. Ayo berlatih di halaman 5. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Sampai jumpa.